Selamat malam, Pak semuanya. Pak, saya ini bukan pers ya, saya aktivis. Saya dari 2019 ikut aktivis. Setiap kita menyuarakan semua keluhan apa yang terjadi, kenapa dibungkam gitu Pak? Nggak boleh, maksudnya setiap kita mengutarakan seperti kita adakan di DPR atau di Bawaslu, kenapa kita habis itu kita kayaknya dicekal gitu Pak? Maksudnya saya pengen nih Pak nih, saya aktivis dari emak-emak kita nih, kita minta dari PPPDI, saya banyak aktivis di belakang saya emak-emak yang mereka itu nyawanya rela berkorban untuk negara, tapi kita dibungkam gitu suaranya. Setiap kita ada acara untuk orasi, pulangnya selalu ada apa gitu Pak, maksudnya dicekal apa gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Pak Ketua, saya di belakang saya kan banyak mama, saya boleh nggak Pak minta payung hukum dari PPPDI ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab pertanyaan pertama, yang kedua yang saya jawab, yang pertama saya sampaikan nanti sama Ketua Umum PKN karena beliau tokoh aktivis paling tahu segala persoalan yang dihadapi aktivis. Baik, yang kedua saya jawab ya. Kalau yang kedua itu boleh. Di kita PPDI itu ada kabin hukum, jadi membidangi hukum, semua persoalan hukum, mau pidana, perdata, tun, apapun itu kita siap. Ya Bu ya, nanti berhubungan langsung dengan Ketua DPD Jakarta boleh dan sekretaris ya. Baik, pertanyaan yang pertama saya sampaikan kepada Ketua PKN. Baik, terima kasih. Saya begitu Ibu menyampaikan pertanyaan, saya berpikir kepada asisten saya biar Ibu nomornya nanti ada sama kami. Karena kami juga ada bersama dengan emak-emak di kawannya Pak Prabowo. Iya. Ya, jadi dari 2019 sih saya Prabowo. Jadi begini aja, wartawan dan aktivis itu adalah satu kesatuan yang harus tetap bergandengan tangan. Jika sudah rahasia umum, sulit untuk bisa diintimidasi, terkecuali dalam hal penegakan hukumnya. Sebab ada banyak pejabat, ada banyak tokoh, katakanlah pejabat, berbicara di publik beda dengan kenyataan. Ya, nanti boleh dilihat dan Pak Ketua Umum DPP PPDI, beliau kenal dengan saya karena lihat TikTok saya. Yang jelas begini aja, tetap mengajas praduga tak bersalah, dilandasi oleh sebuah kecintaan pada tanah air, hadirkan diri untuk tiada hari tanpa kawan baru, santun dalam menyampaikan aspirasi. Saya tetap berusaha maju advokat dalam penegakan hukum dalam keprofesian, tetapi aktivis Presiden Bendera Nasional itu manusia. Jadi saya selalu tidak ada di surat kuasa. Di surat kuasa itu hanya pengacara dan paralegal. Saya tidak ada di surat kuasa. Tapi saya selalu begitu advokat berjalan menjalankan tugasnya, saya selalu WA. Saya WA, contoh Pak Kapolda, Pak Kapolri, saya WA izin, Pak Kapolri izin Pak Kapolda. Nah, jadi jalan pengacara, jalan WA saya, jalan juga statement saya. Tetapi dalam sebuah statement itu ada banyak wartawan yang menanyakan siapa sih backingannya, kan gitu. Terus ada banyak perkara-perkara yang kami tangani, perkara banding, kasasi, PK. Yang paling menonjol kami menangani perkara-perkara banding, PK dan kasasi. Nah, sehingga saya berani mengatakan sesuatu yang memang sangat jarang berani orang mengatakannya. Apa itu? Terkait Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 narkotika belum berkeadilan bagi mereka yang terlibat dalam narkotika gelap. Kenapa? Setiap ada yang namanya perkara narkotika di pengadilan negeri yang oleh perkara pokoknya selalu berdasarkan apa yang diamanahkan atau apa yang diatensikan. Sedangkan dalam sebuah penegakan hukum, ketumnya DPP PPDI, beliau sudah diangkat sumpah dan sudah jadi lawyer. Inilah yang menjadi persoalan kita. Nah, tapi sekarang saya enjoy aja. Yang kita harus pastikan sebagai aktivis,
pastikanlah apa yang mau disampaikan. Lalu tujuannya apa? Jangan pencitraan, jangan juga tendensi, sehingga Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha melihat, Maha mengetahui, dan yang Maha adil akan menyertai kita dan akan banyak orang berempati dengan kita. Jadi terkait dengan apa yang Ibu katakan tadi, kalau kita sudah sampaikan ini selalu ada begini, saya kira itu seperti apa sebenarnya teknisnya, nanti bisa lah diskusi. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah khawatir, tidak pernah takut terkait dengan apa yang telah saya sampaikan. Bahkan saya ada banyak orang bertanya, sebenarnya Bapak siapa sih yang backing? Yang backing nggak ada backing saya. Kalau saya di backing oleh jenderal, ya saya akan di bawah pengaruh beliau. Yang membackingi saya adalah kepatriotan saya. Makanya di wingnya organisasi saya itu kan integritas. Lalu ada pelopor, lalu ada patriot. Jadi tiap hari kita ada peningkatan terkait statement kita, reaksi apa di masyarakat. Kalau memang itu untuk membangun negeri, nggak masalah. Cuma gandeng wartawan. Nah, wartawannya kita siapa? Yang memang bisa bersinergi. Jangan begitu kita statementkan, lalu kita yang adalah aktivis juga ada website, kita masih booming, tapi yang lain udah di take down. Udah 404, kan repot. Nah, oleh karena itu harapan saya dalam hadirnya saya di sini, saya akan tetap, walaupun saya tidak ada di dalam sebuah sistem kepengurusan, baik saya sebagai penasehat, sebagai pembina, tapi saya sudah katakan kepada Pak Sekjen tadi, sekiranya segera ini bisa kita pahami, visi dan misi ini lebih definitif, kita akan kerahkan semua anggota kita yang ada di Indonesia, yang DPD, DPC, struktural daripada organisasi saya, akan menjadi bagian daripada wadah pers yang sekarang ini Pak Sibarani sebagai ketua umumnya dan Pak Jenderal sebagai ketua Dewan Kehormatan. Jadi Ibu, mak yang sudah melakukan aksi atau apapun, kalau memang itu untuk sebuah kemerdekaan berpendapat, membawa sebuah aspirasi untuk bersama, jangan khawatir. Ya, saya kira gitu aja. Nanti bisa diskusi dengan